Ohayo Mina, konnichiwa. Di video ini kita akan membahas kelanjutan cerita dari video gua sebelumnya, tapi berdasarkan web novelnya. Dan buat yang baru hadir di channel ini, saya saranin buat kalian cek video gua yang lain di channel ini, agar kalian gak bingung sama jalan ceritanya. Dan agar kedepannya gua lebih semangat lagi buat kontennya, kalian bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like, tombol subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya, agar kedepannya kalian ngedapetin notif video baru dari channel ini. Dan gak usah lama-lama, kita gas langsung ke videonya. Tutup pintu dan kunci kamar, and action. Dan kita kembali kepada Seiichi, yang sudah berteleportasi ke akademi, lalu menuju tempat Beatrice. Awalnya Beatrice sedikit terkejut lalu bertanya kepada Seiichi, apa yang sedang dia lakukan di akademi, mengingat Seiichi seharusnya ada dalam penyelidikan dungeon agama Dewa Iblis. Seiichi mengatakan kepada Beatrice punya urusan lain, lalu Seiichi menanyakan di mana tempat membuat kacamata atau Google. Meski Beatrice gak terlalu ngerti, tapi Beatrice mengatakan kalau di akademi juga menjual kacamata, tapi ya harganya sangat mahal. Seiichi mengatakan punya material item khusus, dan mau membuat kacamata. Lalu Beatrice membuatkan Seiichi sebuah peta, yang menuju ke arah pandai besi. Seiichi langsung ke tempat pandai besi, setelah menerima peta dari Beatrice, dan yang menyambut Seiichi, adalah kakek tua berjenggot panjang, dengan otot kekar. Seiichi langsung mengatakan mau membuatkan sebuah kacamata, dan Seiichi mengeluarkan bahan materialnya, ternyata material ini adalah pasir sihir yang didapat dari dungeon Dewa Naga Hitam. Pasir sihir ini didapat Seiichi setelah mengalahkan manusia pasir, saat di dungeon Dewa Naga Hitam, dan efek khusus yang dimiliki item ini adalah penekanan mana sihir. Terlebih lagi analisa Seiichi mengatakan, kalau pasir itu dapat ditempa menjadi kacamata atau sejenisnya, nggak lama kemudian paman pengrajin nyuruh Seiichi buat nunggu, ya tentu saja gua juga ikut nunggu sambil sarapan pagi. Dan hanya sekitar 5 menit pengrajin itu kembali, dan memberi kacamata kepada Seiichi. Ya ampun cepet banget 5 menit di sana bro, gua aja belum ngambil piring. Kacamata ini dibuat menggunakan alat khusus, jadi kacamata ini akan menyatu secara otomatis, kepada penggunanya dengan menyesuaikan tekstur wajah mereka. Seiichi langsung berteleportasi kembali ke dungeon, setelah menerima kacamatanya dan memberikannya kepada Zola. Zola memakai kacamata dari Seiichi, dan perlahan-lahan membuka matanya. Lalu Zola bahagia dan merasa sangat senang, Zola sekarang sudah bisa melihat pemandangan sekitarnya. Perlahan mengarahkan pandangannya kepada Seiichi dan kelompoknya, Zola meneteskan air mata dan Saria mendekat untuk menghiburnya. Mengesampingkan setelah semua kejadian tangis-menangis itu, Seiichi mengatakan kepada Zola dan yang lainnya, untuk mendekat dan menempel kepada Seiichi, meski nggak tahu apa yang bakalan dilakuin oleh Seiichi, mereka tetap mendekat kepada Seiichi. Dan tiba-tiba wajah Seiichi menjadi serius, lalu Seiichi menghentakkan kakinya dengan energi sihir hitam dan putihnya. Sementara Shin berpindah di pikiran dungeon, yang berkata bahwa Seiichi dan kelompoknya akan mati karena terjebak di dalam, dan gak ada satupun makanan yang bisa mereka konsumsi. Tepat setelah kata-kata dungeon itu, suara dungeon menjerit merasakan kesakitan, karena dungeon ini memiliki ego, artinya seluruh dungeon adalah tubuh itu sendiri. Ini karena hasil dari hentakan Seiichi membuat gumpalan tanah di sekitarnya melayang, dan merobohkan dinding dungeon yang seharusnya menjadi bagian tubuh, atau dianggap sebagai perut dungeon itu sendiri. Bahkan hasil gelombang kejutnya mencapai seluruh galaksi, anjir ini anime apa kok jadi kayak Saitama. Bahkan gelombang kejut menghapus keberadaan dungeon itu sendiri, tapi Dewa Ular, dan Anakong tidak terkena dampaknya. Bahkan Anakong yang sudah mencapai pintu keluar, bingung melihat kejadian ini. Alasan mereka masih terselamatkan karena mereka terselubung oleh sekumpulan energi. Gelombang kejut Seiichi terus berlangsung menghapus ancaman di seluruh dunia, bahkan Dragon God Emperor, yang melihat sebuah negara dan berniat menghancurkan negara tersebut. Tiba-tiba Dragon God Emperor tersapu bersih setelah melintasi gelombang kejut Seiichi, sementara itu, dunia berusaha menahan kerusakan akibat gelombang Seiichi. Sementara dunia sibuk menjaga keseimbangan, gelombang Seiichi yang mencapai galaksi bertemu sebuah kapal yang dihuni alien. Alien ini melihat sebuah planet dan berniat untuk menaklukkannya. Planet yang alien itu lihat adalah planet yang ditinggali oleh Seiichi, dan kata-kata mereka terhenti seketika, saat gelombang Seiichi menabrak kapal dan menghapus keberadaan mereka. Bahkan tanpa disadari, kemarahan Seiichi menyelamatkan dunianya dari ancaman musuh.
Gelombang terbangnya masih belum berhenti. Sebaliknya, ia menyerap sebagian energi misterius alam semesta dan terus meningkatkan kekuatan latennya. Ada kejadian di mana terdapat Raja Luar Angkasa dan pahlawan luar angkasa sedang memulai perang, dan saat gelombang menyapu Raja Luar Angkasa, pahlawan luar angkasa terdiam kaku melihat kejadian yang berlangsung. Dan mari kita berdoa bersama-sama, agar gelombang Seichi nggak sampai di tempat kita. Dengan demikian, Seichi tanpa sadar menyelamatkan, bukan hanya planetnya sendiri, tetapi seluruh alam semesta. Ternyata Seichi sendiri terkejut melihat kejadian akibat ulahnya. Seichi sambil miringin kepalanya ngelihat semua monster dan dinding dungeon, runtuh dan hancur seketika dan menjadikan Seichi sebagai pusat gelombang itu. Sementara itu di sisi Altria dan yang lainnya ternganga, lalu Al menamparkan Seichi mengatakan apa yang telah dilakukannya, meski begitu Seichi mengatakan nggak tahu apa-apa. Seichi hanya merasa ingin menggunakan seluruh energi sihirnya, dan merasa ingin menghapus segala ancaman di dunianya. Sementara itu langit-langit dungeon runtuh dan menciptakan sebuah lubang, Zola menangis menatap langit dan keadaan luar, mengingat ini adalah pertama kalinya dia menatap keadaan luar dungeon. Saria memeluk Zola dan mengajaknya menikmati dunia ini bersama. Saat Seichi merasa senang melihat mereka, tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, kalau Seichi naik level. Mantap bang, naikin terus level Seichi. Melihat Seichi mengeluarkan ekspresi kaku, Altria bertanya apa yang terjadi, dan Seichi menjawab dia baru naik level lagi dan lagi. Altria kembali nganga nggak ngerti dengan semua yang terjadi pada Seichi, lalu karena udah lama Seichi nggak ngecek statusnya, dan Seichi nyoba buat lihat statusnya. Dan saat Seichi membuka statusnya, Seichi menemukan sesuatu yang ditulis dalam statusnya berbunyi. Dear Hiragi Seichi-sama, selamat telah naik level. Aku senang mengetahui bahwa kamu secara bertahap semakin kuat, namun aku khawatir menampilkan statusmu. Saat ini adalah tugas yang terlalu berat bagiku, dan karena itu aku tidak dapat menampilkannya. Aku sangat menyesal atas ketidakmampuanku, dari lubuk hatiku. Aku mohon padamu untuk memaafkan diriku yang tidak berharga ini. Namun, aku tidak punya niat untuk menyerah, bahkan jika aku tidak mampu saat ini, aku akan memulai perjalananku sehingga aku dapat menampilkan statusmu suatu saat nanti. Tolong, jangan telusuri aku. Aku akan sangat senang jika kamu dapat menunggu hari ketika aku kembali, tumbuh dan dewasa, dan bisa menunjukkan statusmu. Aku dengan tulus berdoa untuk kesuksesanmu di masa depan. Kalau begitu, sampai bertemu lagi. Seichi nganga dan ngeluarin ekspresi konyolnya, dan Saria bertanya kepada Seichi apa yang terjadi, lalu Seichi jawab kalau statusnya telah melarikan diri. Sementara itu, Seichi bingung melihat status yang mengabaikan status. Seseorang muncul menyapa Seichi dan Saria, orang itu adalah Hitsuji-san atau yang dipanggil Tuan Domba. Hitsuji dalam bahasa Jepang berarti domba. Altria merasa kaget melihat Hitsuji, dan Al bertanya kepada Seichi dan Saria apakah dia benar-benar kenalan mereka. Seichi dan Saria menjawab Al kalau itu semua benar. Lalu Hitsuji berkata, kalau Saria terlihat manis seperti biasanya, dan Seichi juga sama, terlihat seperti biasanya semakin menjauh dari kemanusiaan, bahkan statusnya pergi. Seichi menggumam dengan nada kesal, kenapa Hitsuji terus menambah luka di hati Seichi. Dan Hitsuji menjawab, itu karena dia melihat semuanya, dan berguling-guling penuh tawa di lantai melihat Seichi ditinggal pergi statusnya. Setelah itu Hitsuji langsung beralih ke topik utama alasan dia datang. Saria mengingat kemunculan Hitsuji hanya terjadi setelah penaklukan dungeon. Dan Hitsuji menjawab Saria kalau itu semua memang benar, tapi meski begitu Hitsuji sebenarnya tidak akan muncul di dungeon ini, itu karena adanya Dewa Ular dan Zola. Keberadaan mereka yang disegel di dalam dungeon, membuat dungeon ini memiliki ego tersendiri, sehingga dungeon ini menjadi kehidupan dan keberadaannya tidak bisa dianggap normal lagi. Tapi karena ego dungeon ini telah dihapus keberadaannya oleh Seichi, makanya Hitsuji datang ke dungeon itu. Meski Zola dan Dewa Ular masih ada, tapi mereka sudah dibebaskan dari kutukan dungeon. Hitsuji mengatakan karena Seichi menaklukkan dua dungeon abnormal, bahkan bisa membebaskan Dewa Ular dan Zola sebelum dungeon itu hancur, Hitsuji menyarankan agar Seichi berhenti menganggap dirinya sebagai manusia. Seichi mengepalkan tangannya berjalan menuju Hitsuji berniat menghajarnya, tapi Hitsuji tiba-tiba bertingkah serius lalu mengatakan kalau dia benci kekerasan. Hitsuji mengarahkan pandangannya kepada Lutia dan menyapanya, lalu mengatakan,
karena dua dungeon yang berhubungan dengan Lutia sudah ditaklukkan, dungeon Dewa Naga Hitam dan dungeon Agama Dewa Iblis. Hitsuji mengatakan bahwa seperti yang Lutia harapkan, ayahnya dan Dewa Naga Hitam mungkin bisa segera dibebaskan. Lutia membuka matanya mendengar kata-kata Hitsuji. Dan Hitsuji berkata, sebagai hadiah penaklukan dungeon ini dia akan memberi hadiah berupa informasi, lalu mengatakan bahwa dalam waktu dekat dua dungeon akan ditaklukkan. Yang pertama adalah dungeon Dewa Naga Hitam, akan ditaklukkan oleh Xehanort dan Lucius. Mereka adalah guru pahlawan dan Raja Iblis pertama, hal itu saja sudah cukup dibuat sebagai alasan penaklukan. Dan dungeon yang kedua adalah dungeon Dewa Iblis. Mendengar nama ini Seiichi dan kelompoknya sedikit terkejut, dengan kata lain Dewa Iblis juga akan segera dibangkitkan. Al berteriak kepada Hitsuji, mengatakan apakah kamu tidak bisa mencegahnya? Hitsuji menjawab kalau itu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan, lokasi munculnya dungeon itu saja tidak diketahuinya, itu karena dungeon Dewa Iblis sebenarnya tidak ada di dunia saat ini. Awalnya dungeon itu ada di dunia ini. Namun anggota organisasi bernama Agama Dewa Iblis memutuskan dungeon dari dunia ini dan memindahkannya ke ruang yang berbeda. Tapi Hitsuji menyuruh mereka untuk mengesampingkan masalah itu, karena dungeon Dewa Iblis akan muncul setelah dungeon Dewa Naga Hitam. Karena Lutia masih bingung dengan penjelasan Hitsuji, Lutia menanyakan bagaimana caranya melepaskan ayahnya yang disegel di dalam dungeon. Hitsuji memalingkan pandangan menghadap Seiichi dan berkata, caranya cukup simpel. Kau akan bisa membebaskan segel ayahmu jika membawa Seiichi dalam dungeon itu. Sama seperti dungeon Dewa Naga Hitam yang akan dimasuki Xehanort dan Lucius, mereka adalah faktor utama yang akan membebaskan belenggu naga hitam di dungeonnya, sehingga Dewa Naga akan segera bebas dan bertemu denganmu. Karena semua informasi telah dikatakan, Hitsuji berpamitan kepada semuanya, dan sebelum dia menghilang, Hitsuji menyarankan agar Seiichi memeriksa gelar dan item box-nya. Setelah Hitsuji menghilang Saria dan gadis lain mengobrol dengan Zola, lalu mengingat kata-kata Hitsuji, Seiichi berpikir meski sudah kehilangan status tapi masih bisa melihat gelarnya. Saria memperhatikan Seiichi dari kejauhan, karena memahami kondisi mentalnya saat ini. Nah jadi Seiichi nyoba ngelihat gelarnya dan membaca dengan sangat pelan gelarnya. Yang pertama adalah sebagai penghapus dungeon, sebuah gelar yang diberikan kepada mereka yang tidak hanya menghancurkan dungeon, tetapi juga memberantasnya. Ia pasti Seiichi mikir kalau itu memang sudah dilakuinnya bahkan dengan mudah dan sangat mulus. Yang kedua adalah musuh alami bos, sebuah gelar yang diberikan kepada musuh alami dari semua jenis makhluk yang kuat. Bos menjadi sampah di hadapanmu. Seiichi akan meningkatkan statusnya menjadi 2 kali lipat saat menghadapi musuh yang diklasifikasikan sebagai bos. Yang ketiga adalah sang penyelamat planet dari krisis. Sebuah gelar yang diberikan kepada mereka yang menyelamatkan planet dengan mengalahkan penjajah dari luar angkasa. Yang keempat adalah juru selamat seluruh alam semesta, sebuah gelar yang diberikan kepada penyelamat seluruh alam semesta. Mental Seiichi sudah sangat kewalahan melihat gelar barunya. Tapi Seiichi mengingat pesan Hitsuji, untuk memeriksa item box-nya, jadi ya udah pasti Seiichi ngintip item box-nya karena penasaran, lalu Seiichi menutupnya. Lalu Seiichi tertawa sendiri. Seiichi tertawa sambil berkata kalau ternyata tidak ada apa-apa, yaitu benar tidak ada apa-apa. Di item box-nya tidak ada kapal luar angkasa kinerja tertinggi, ataupun, jantung Raja Angkasa Luar. Bahkan di itemku juga nggak ada kepala Kaisar Dewa Naga. Seiichi berkata demikian sambil ketawa pelan, lalu berjalan menuju para gadisnya. Saria bertanya apakah Seiichi baik-baik saja, lalu Seiichi menjawab kalau dia baik-baik saja, aku telah selesai sebagai manusia. Al berkata kepada Saria apakah Seiichi benar-benar baik-baik saja. Lalu dengan senyum Seiichi kembali berkata, nggak apa-apa, ini adalah hal sepele, bahkan statusku juga sudah kabur dariku. Bisakah aku pulang dan menangis? Dan pada akhirnya Seiichi menuruti apa yang Hitsuji katakan, dan memeriksa gelar dan item box-nya, dan mengalami kerusakan mental yang sangat besar di penghujung hari, dan ya udah pasti ceritanya bersambung. Nah jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya, jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya.
久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。